Salam Nusantara. Teman-teman cerita Nusantara dunia hadir kembali menceritakan tentang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit yang sebenarnya. Sebelum menonton dan mendengarkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton sampai habis video ini agar teman-teman mengerti dan jelas tentang cerita ini. Baik, akan saya mulai ceritanya. Sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit yang sebenarnya. Atas perintah Raden Patah, Senopati Demak Bintara, Sunan Kudus menemui Adipati Terung, adik kandung Raden Patah, dengan membawa pasukan Demak Bintara. Adipati Terung diultimatum agar menyerah atau dihancurkan. Adipati Terung pun dilema, dan pada akhirnya dia menyerah kepada Demak Bintara. Beberapa minggu kemudian Raden Patah datang dari Demak untuk melihat langsung kemenangan pasukannya. Raden Patah meminta semua laporan dari kepala pasukan Demak. Diketahui Prabu Brawijaya berhasil meloloskan diri. Pasukan Bayangkara Majapahit atau pasukan khusus pengawal raja memang terkenal lihai melindungi junjungan mereka. Tak ada satupun kepala pasukan Demak yang mengetahui bagaimana pasukan Bayangkara bisa menerobos kepungan rapat pasukan Islam dan ke arah mana mereka membawa sang Prabu pergi. Raden Patah segera menyebar pasukan mata-mata untuk melacak keberadaan sang Prabu, dan Raden Patah sendiri segera melanjutkan perjalanan untuk bertandang ke pesantren Ampel di Surabaya. Dia hendak mengabarkan kemenangan besar ini kepada Janda Sunan Ampel. Di Surabaya, situasi anarkis pun merajalela. Nyi Ageng Ampel begitu mendengar laporan Raden Patah marah. Dengan tegas beliau menyatakan apa yang dilakukan Raden Patah adalah sebuah kesalahan besar. Dia telah berani melanggar wasiat gurunya sendiri, Sunan Ampel, yang mewasiatkan sebelum beliau wafat melarang orang-orang Islam merebut takhta Majapahit. Dan juga Raden Patah telah berani melawan seorang imam yang sah. Seorang umaro tidak seharusnya dilawan tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang ketiga, Raden Patah telah berani durhaka kepada ayah kandungnya sendiri yang telah melimpahkan segala kebaikan bagi dirinya serta orang-orang Islam. Nyi Ageng Ampel pun menangis. Raden Patah pun terketuk hati nuraninya. Dia ikut mencucurkan air mata. Di depan Nyi Ageng Ampel, Raden Patah mencium kaki beliau, menangis menyesali perbuatannya. Dengan beruraikan air mata, Raden Patah meminta solusi kepada Nyi Ageng Ampel, dan Nyi Ageng Ampel memerintahkan kepadanya untuk segera mencari keberadaan Prabu Brawijaya, dan apabila sudah diketemukan, seyogianya Prabu Brawijaya dikukuhkan kembali sebagai seorang raja. Mendengar perintah itu, secara emosional Raden Patah berniat mencari ayahnya sendiri bersama beberapa orang prajurit Demak. Tapi Nyi Ageng Ampel mencegahnya. Dalam situasi anarkis seperti ini, tidak memungkinkan bagi dia untuk mencari beliau sendiri. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman. Dan sekarang di mata Prabu Brawijaya, dirinya dan seluruh umat Islam yang menyokong pergerakan pasukan Demak tidak mungkin dipercayainya lagi. Jalan keluar yang terbaik adalah
meminta bantuan Sunan Kalijaga atau Syekh Siti Jenar untuk mewakili dirinya mencari Prabu Brawijaya, dan apabila sudah bisa ditemukan, memohon kepada Prabu Brawijaya agar kembali ke Majapahit. Sudah bukan rahasia lagi di kalangan istana, dua ulama besar ini tidak terlibat dalam penyerangan Majapahit, karena Syekh Siti Jenar baru saja disidang oleh Dewan Wali Songo yang mengakibatkan hubungan beliau dengan para wali sekaligus dengan Raden Patah dalam situasi yang tidak mengenakan. Maka Raden Patah memutuskan untuk mengirim pasukan khusus menemui Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dimohon menghadap ke pesantren Ampel atas permintaan Nyi Ageng Ampel dan Raden Patah. Beberapa hari kemudian Sunan Kalijaga datang ke Surabaya. Beliau memang waktu itu berada di Demak Bintara, memfokuskan diri memimpin pembangunan Masjid Demak. Sunan Kalijaga, Nyi Ageng Ampel, dan Raden Patah terlibat perundingan yang sangat serius. Dan pada akhirnya Sunan Kalijaga menyetujui untuk mengemban tugas mulia itu. Beberapa hari kemudian, laporan dari pasukan mata-mata Demak Bintara diterima Raden Patah. Diketahui ada konsentrasi besar pasukan Majapahit di wilayah Blambangan. Diketahui pula Prabu Brawijaya berada di sana. Ada kabar terpetik Prabu Brawijaya hendak menyeberang ke Pulau Bali. Mendapat informasi yang dapat dipercaya seperti itu, Sunan Kalijaga diiringi beberapa santrinya segera berangkat menuju ke Blambangan. Dia siap mengambil segala resiko yang bakal terjadi dengan dirinya. Dengan memakai pakaian rakyat sipil yang tidak mencolok mata, demi untuk menghindari kesalahpahaman, dia pun akhirnya berangkat. Di setiap daerah yang dilalui oleh Sunan Kalijaga beserta rombongan melihat pemandangan yang sangat memilukan. Kekacauan pun ada di mana-mana. Penduduk yang masih memegang keyakinan lama bentrok dengan penduduk sudah mengganti keyakinannya. Akhirnya korban pun berjatuhan. Nyawa melayang di mana-mana karena kebutuhan. Rombongan ini harus pandai-pandai memilih jalan, kadangkala memutar kalau dirasa perlu. Mereka sengaja menghindari tempat keramaian. Mereka lebih memilih menerobos hutan demi menjaga keamanan. Dan manakala mereka sudah tiba di Blambangan, Sunan Kalijaga menunjukkan statusnya dengan mengibarkan bendera putih, tanda gencatan senjata. Dia memasuki kota Blambangan yang mencekam. Para prajurit Majapahit terkejut melihat ada serombongan kecil orang-orang Muslim yang memasuki kota Blambangan. Mereka mengibarkan bendera putih. Mereka bukan tentara, mereka tidak bersenjata. Serta-merta kedatangan mereka dihadang oleh pasukan Majapahit, dan mereka tidak diperkenankan memasuki kota. Prajurit Majapahit siap tempur. Namun Sunan Kalijaga menunjukkan siapa dirinya. Dia meminta kepada kepala prajurit agar menyampaikan pesan kepada Prabu Brawijaya bahwasanya Raden Syahid atau Sunan Kalijaga datang sebagai utusan dan memohon menghadap. Ketegangan pun terjadi. Rombongan kecil ini di ujung tanduk. Nyawa mereka pun terancam. Namun mereka yakin prajurit Majapahit bisa membedakan
yang mana musuh di dalam medan laga dan yang mana bukan musuh dalam status utusan. Mereka tidak akan berani mencelakai seorang utusan. Ketegangan pun sedikit mencair manakala ada pesan dari Sang Prabu yang mengabulkan permohonan Sunan Kalijaga untuk menghadap kepada beliau. Prabu Brawijaya tahu bahwa menghormati seorang utusan. Prabu Brawijaya pun tahu dari laporan para pasukan sandi atau intelijen bahwa Sunan Kalijaga beserta para pengikutnya tidak ikut melakukan penyerangan ke Majapahit. Sunan Kalijaga beserta rombongan bisa bernapas lega. Mereka segera menghadap Prabu Brawijaya dengan pengawalan yang sangat ketat, sembari memegang persenjataan lengkap dan siap digunakan. Para prajurit Bayangkara menyambut kedatangan Sunan Kalijaga. Mereka mengapitnya. Sunan Kalijaga diperkenankan masuk. Beberapa santrinya disuruh menunggu di luar. Prabu Brawijaya didampingi para nasihat beliau yang terdiri dari para Pandita Siva dan Wiku Buddha, juga Sabda Palon dan Naya Genggong, nampak telah menunggu kedatangan Sunan Kalijaga. Begitu ada di hadapan Sang Prabu, Sunan Kalijaga menghaturkan hormat. Prabu Brawijaya menanyakan maksud kedatangan daripada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa dia adalah utusan dari Raden Patah sekaligus Nyi Ageng Ampel. Sunan Kalijaga menceritakan segalanya dari awal hingga akhir. Bahkan dia menceritakan pula kondisi Majapahit. Brawijaya pun meneteskan air mata mendengar banyak penduduk yang harus meregang nyawa karena kepicikan, mendengar keraton megah kebanggaan Nusantara di bumi hanguskan, mendengar tempat-tempat suci dihancurkan rata dengan tanah. Seluruh yang hadir pun bersedih, marah, geram, dan semua bercampur aduk menjadi satu. Dan manakala Sunan Kalijaga menghaturkan tujuan sebenarnya dia menjadi utusan, yaitu agar Prabu Brawijaya berkenan kembali memegang tampuk pemerintahan di Majapahit. Seketika semua yang hadir memicingkan mata, seolah mendengarkan kalimat yang tidak bisa dicerna. Prabu Brawijaya terkenung. Beliau meminta nasihat. Beberapa nasihat mengusulkan agar hal itu tidak dilakukan karena sama saja menerima suatu penghinaan. Dinasti Majapahit bisa kembali berkuasa hanya karena kebaikan hati orang-orang Islam. Tidak hanya itu saja, wibawa Sang Prabu akan jatuh di mata para pendukungnya. Tidak ada artinya tahta yang diperoleh dari belas kasihan musuh. Masyarakat Majapahit akan memandang rendah pemimpin mereka yang mau menerima tahta seperti itu. Selama ini raja-raja Majapahit tidak pernah melakukan itu. Bila wibawa Sang Prabu telah jatuh, dengan sendirinya para pengikut Sang Prabu akan berani juga bermain-main dengan Sang Prabu kelak. Hukum tidak akan dipatuhi. Para pembangkang akan muncul di mana-mana. Bak jamur tumbuh di musim penghujan. Dan lagi, apakah Sang Prabu tidak malu menerima tahta dari anaknya sendiri? Sebaiknya Sang Prabu tidak menerima tawaran itu. Sang Prabu pun menghela napas. Sunan Kalijaga mohon berbicara. Apabila memang
Sang Prabu tidak mau menerima tahta Majapahit dari tangan Raden Patah, maka seyogianya Sang Prabu mempertimbangkan kembali jika hendak mendapatkannya dengan jalan tersebut. Sebab bila hal ini sampai terjadi, tidak bisa dibayangkan tanah Jawa akan banjir darah. Dukungan kekuatan militer bagi Sang Prabu akan datang dari segenap pelosok Nusantara. Tidak bakalan tanggung-tanggung lagi. Jawa akan semakin membara bila seluruh Nusantara akan bangkit. Pembunuhan yang lebih besar dan mengerikan akan terjadi. Sang Prabu Brawijaya bagaikan disodorkan buah si malakama. Bila dimakan akan mati, tidak dimakan pun akan mati pula. Sejenak Sang Prabu berunding dengan para penasehat beliau yang terdiri dari para ahli hukum dan agamawan. Sejurus kemudian beliau menyatakan kepada Sunan Kalijaga hendak merundingkan hal ini dengan para penasehat lebih dalam lagi, dan Sunan Kalijaga diperbolehkan menghadap esok hari lagi. Sunan Kalijaga dan seluruh rombongannya diberikan tempat bermalam dengan pengawalan ketat. Keesokan harinya Sunan Kalijaga dipanggil menghadap. Prabu Brawijaya memutuskan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Beliau tidak akan mengadakan gerakan perebutan tahta kembali. Lega Sunan Kalijaga mendengarnya. Namun, apa yang akan dilakukan Sang Prabu agar seluruh putra-putra beliau mau merelakan tahta yang diduduki Raden Patah? Begitu Sunan Kalijaga meminta kejelasan langkah selanjutnya, Sang Prabu mengatakan beliau akan mengeluarkan maklumat kepada seluruh putra-putra beliau untuk bersikap sama seperti dirinya, untuk berjiwa besar memberikan kesempatan bagi Raden Patah memegang tampuk kekuasaan, terutama kepada keturunan beliau di Pengging. Maklumat ini benar-benar harus dipatuhi. Semua sudah paham, yang berhak mewarisi tahta Majapahit sebenarnya adalah keturunan di Pengging. Kini Sang Prabu yang mempertanyakan jaminan kebebasan beragama kepada Sunan Kalijaga. Apakah Demak Bintara bisa memberikan wilayah-wilayah otonomi khusus bagi para penguasa daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak beragama Islam? Bisakah Demak Bintara sebijak Majapahit dulu? Bukankah keyakinan yang dianut Raden Patah menganggap semua yang di luar keyakinan mereka adalah musuh? Sunan Kalijaga terdiam, dan setelah berpikir barang sejenak, Sunan Kalijaga berjanji akan ikut andil menentukan arah kebijakan pemerintahan Demak Bintara. Dan itu berarti mulai saat ini dia harus ikut terjun ke dunia politik, dunia yang dihindarinya selama ini. Prabu Brawijaya bernapas lega. Dia percaya pada sosok Raden Shahid atau Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menambahkan, Sang Prabu seyogianya kembali ke Trowulan, tidak usah meneruskan menyeberang ke Pulau Bali. Sebab dengan adanya Sang Prabu di Trowulan, para putra dan masyarakat tahu kondisi beliau, tahu bahwasanya beliau baik-baik saja, sehingga seluruh pendukung beliau akan merasa tenang. Kembali Sang Prabu berunding dengan para penasehat sejenak. Kemudian beliau memberikan jawaban. Ada beliau di Trowulan ataupun tidak, stabilitas negara sepeninggal beliau tergulingkan dari tahta.
mau tidak mau tetap akan terganggu, karena para pendukung beliau pasti juga banyak yang belum bisa menerima pemberontakan Raden Patah. Namun, jika tidak ada komando khusus dari beliau, hal itu tidak akan menjadi sebuah kekacauan yang besar. Pembangkangan daerah per daerah pasti akan terjadi, tapi Sang Prabu menjamin tanpa komando beliau, penyatuan kekuatan Majapahit dari daerah per daerah tidak akan terjadi, dan beliau tidak perlu pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga resah bila Sang Prabu kembali. Sunan Kalijaga takut beliau akan berubah pikiran begitu melihat betapa militannya para pendukung beliau di sana. Mau tidak mau, Prabu Brawijaya harus bisa diusahakan pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga memutar otak. Sunan Kalijaga tahu hati Prabu Brawijaya sangat lembut, dan kini Sunan Kalijaga akan berusaha mengetuk kelembutan hati beliau. Sunan Kalijaga memberikan gambaran betapa mengerikannya jika para pendukung beliau benar-benar siap melakukan gerakan besar. Tidak ada jaminan bagi Sang Prabu sendiri bahwa beliau tidak akan berubah pikiran bila tetap meneruskan perjalanan ke Bali. Sunan Kalijaga memohon Prabu Brawijaya harus mengambil jarak dengan para pendukung beliau. Nasib rakyat kecil dalam hal ini dipertaruhkan. Mereka harus lebih diutamakan. Sunan Kalijaga memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi apabila Sang Prabu tetap berangkat hendak ke Bali. Diam-diam Prabu Brawijaya berpikir. Diam-diam hati beliau pun terketuk. Kata-kata Sunan Kalijaga memang ada benarnya. Prabu Brawijaya tercenung. Beliau memutuskan pertemuan untuk sementara disudahi. Sunan Kalijaga diminta kembali ke tempatnya untuk sementara waktu, dan Prabu Brawijaya ingin menyendiri, ingin merenungi tanpa mau diganggu oleh siapapun. Ketika malam menjelang, Sang Prabu memanggil Sabdopalon dan Nayagenggong. Bertiga bersama-sama membahas langkah selanjutnya. Dan ketika malam menjelang puncak, Sabdopalon dan Nayagenggong berterus terang. Mereka berdua menunjukkan siapa sebenarnya jati dirinya. Diiringi semburat cahaya lembut, Sabdopalon dan Nayagenggong menampakkan wujudnya yang asli kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya terperenjat. Serta-merta beliau menghaturkan hormat, bersembah. Kini malam ini untuk pertama kalinya Sang Prabu Brawijaya bersimpuh. Sabdopalon dan Nayagenggong memberikan gambaran apa yang bakal terjadi kelak di Nusantara. Semenjak hari kehancuran Majapahit, kesadaran masyarakat Nusantara akan jatuh ke titik yang paling rendah. Kulit lebih diagung-agungkan daripada isi. Kebenaran yang mutlak dianggap sebagai milik golongan tertentu. Dharma diputarbalikan. Sampah-sampah seperti ini akan terus tertumpuk sampai 500 tahun ke depan. Dan bila sudah saatnya, alam akan memuntahkannya. Alam akan membersihkannya. Nusantara akan terguncang, gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, ombak samudra naik ke daratan, gunung Merapi memuntahkan laharnya bergantian, musibah silih berganti, datang dan pergi. Bila waktu itu tiba, alam telah melakukan penyeleksian. Alam akan memilih mereka-mereka yang berkesadaran tinggi, yang kesadarannya masih rendah,
untuk sementara waktu disisihkan dahulu atau akan dilahirkan di tempat lain di luar Nusantara. Bila saat itu sudah terjadi, Sabda Palon dan Naya Genggong akan muncul lagi kembali ke Nusantara. Sabda Palon dan Naya Genggong akan merawat tumbuh kesadaran dan mereka-mereka yang terpilih. Sabda Palon dan Naya Genggong akan menjaga tumbuhan budi yang mulai bersemi itu. Itulah saatnya agama budi, agama kesadaran akan berkembang biak di Nusantara. Dan Nusantara pelan tapi pasti akan dapat meraih kejayaannya kembali. Memang sudah menjadi garis karma, kehendak yang widiwasa. Mereka saat ini berkuasa di Nusantara. Prabu Brawijaya tidak ada gunanya mempertahankan Sipa Buddha. Prabu Brawijaya lebih baik menuruti kehendak mereka yang tengah berkuasa. Kelak Prabu Brawijaya juga akan lahir lagi 500 tahun kemudian untuk ikut menyaksikan berseminya agama budi. Menangislah Prabu Brawijaya. Semalam beliau menangis. Semua rahasia masa depan Nusantara dijabarkan oleh Sabda Palon dan Naya Genggong. Keesokan harinya beliau memanggil Sunan Kalijaga. Di hadapan seluruh yang hadir, beliau menyatakan hendak kembali ke Trowulan. Dan yang lebih mengagetkan, beliau menyatakan masuk Islam demi menjaga stabilitas negara. Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir terperangah mendengar keputusan sang Prabu. Beberapa penasehat, pejabat, dan kepala pasukan Bayangkara bersujud sambil menangis haru. Mereka memohon agar sang Prabu mencabut kembali sabda yang telah beliau keluarkan. Situasi tegang, sedih, bingung. Sabda Palon dan Naya Genggong angkat bicara. Di hadapan Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir mereka mengucapkan sebuah sumpah bahwasanya 500 tahun kemudian mereka berdua akan kembali. Selesai mengucapkan sumpah mereka, Sabda Palon dan Naya Genggong mencium tangan sang Prabu Brawijaya. Sabda Palon berbisik, 500 tahun lagi Ananda akan bertemu dengan kami kembali. Sekarang sudah saatnya kita berpisah. Selamat tinggal Ananda. Sabda Palon dan Naya Genggong menyembah hormat lalu bergegas keluar dari ruang pertemuan. Semua yang hadir masih bingung melihat peristiwa ini. Di antara mereka ada beberapa yang ikut menyembah, melepas lencana mereka dan memohon maaf kepada sang Prabu untuk undur diri. Bagaikan tugu dari batu, sang Prabu Brawijaya diam tak bergerak. Tinggal beberapa orang yang ada di hadapan beliau. Beberapa pasukan Bayangkara yang memutuskan untuk setia mengiringi sang Prabu. Juga ada Sunan Kalijaga yang masih pula ada di sana. Setelah kediaman beliau yang lama, Sunan Kalijaga memberanikan diri menanyakan keputusan sang Prabu tersebut. Sang Prabu menjawab, semua memang harus terjadi. Mendengar sabda sang Prabu, Sunan Kalijaga segera mendekat kepada beliau. Sunan Kalijaga memohon dengan segala hormat. Apabila sang Prabu benar-benar ikhlas menyerahkan tahta kepada Raden Patah, maka beliau harus rela melepaskan mahkota beserta pakaian kebesaran beliau sebagai raja di raja. Sejenak sang Prabu masih ragu. Namun ketika sekali lagi Sunan Kalijaga memohon keikhlasan beliau, maka sang Prabu menyetujuinya. Tidak menunggu waktu lama,
berangkatlah rombongan Prabu Brawijaya yang terdiri dari sedikit pasukan Bayangkara dan Sunan Kalijaga beserta para santrinya menuju Trowulan. Sesampainya di Trowulan, masyarakat Majapahit menyambut dengan penuh sukacita. Keadaan mulai berangsur membaik ketika Sang Prabu Brawijaya mengeluarkan maklumat agar semua pertikaian dihentikan. Disusul kemudian keluar maklumat serupa dari Demak Bintara yang memfatwakan peperangan sudah berhenti, diharamkan membunuh mereka yang telah kalah perang. Kondisi anarkisme berangsur-angsur jadi kondusif. Stabilitas untuk sementara waktu kembali normal. Stabilitas yang dibawa dari Belambangan ini membuat Sunan Kalijaga sebagai suatu kenangan keberhasilan mendamaikan kedua belah pihak, memberikan nama baru kepada Belambangan, yaitu Banyuwangi. Bergiliran putra-putra Prabu Brawijaya datang ke Trowulan. Adipati Handayaningrat dari Pengging beserta Ki Ageng Pengging putranya, Raden Bondan Kejawen dari Tarum, Raden Batara Katong dari Ponorogo, Raden Lembu Peteng dari Madura, dan masih banyak lagi. Tak ketinggalan Raden Patah sendiri. Di hadapan seluruh putra-putra beliau, Sunan Kalijaga menyampaikan amanat Sang Prabu agar pertikaian dihentikan dan agar Raden Patah diikhlaskan menduduki tahta Demak Bintara. Seluruh putra-putra beliau wajib menerima dan menaati keputusan tersebut. Kepada Sunan Kalijaga, Sang Prabu Brawijaya memberikan amanat untuk mendampingi keturunan beliau yang ada di Tarum, yaitu Raden Bondan Kejawen dan keturunan beliau yang ada di Pengging. Terutama kepada Raden Bondan Kejawen, Prabu Brawijaya telah mengetahuinya dari Sabdo Palon dan Naya Genggong bahwa kelak dari keturunannya akan lahir raja-raja besar di Jawa. Dinasti Raden Patah dan dinasti dari Pengging tidak akan bertahan lama. Prabu Brawijaya bahkan membisikkan kepada Sunan Kalijaga bahwa Demak hanya akan dipimpin oleh 3 orang raja. Setelah itu akan digantikan oleh keturunan dari Pengging. Cuma 1 orang raja, lantas digantikan oleh keturunan dari Tarum. Banyak raja akan terlahir dari keturunan dari Tarum. Ramalan ini pun terbukti. Demak hanya diperintah oleh 3 orang sultan, yaitu Raden Patah, Sultan Yunus, lalu Sultan Trenggana. Setelah itu terjadi pertumpahan darah antara kubu Abangan dengan kubu Putihan, dan Jaka Tingkir tampil ke muka. Jaka Tingkir adalah keturunan dari Pengging, tapi tidak lama keturunan dari Tarum, yaitu Danang Sutawijaya yang kelak dikenal dengan gelar Panembahan Senopati Ingalaga Mentaram akan tampil ke muka mengganti keturunan Pengging. Penambahan Senopati inilah pendiri Kesultanan Mataram Islam yang sekarang terpecah menjadi Yogyakarta, Surakarta. Tidak beberapa lama kemudian, Prabu Brawijaya akhirnya jatuh sakit. Dalam kondisi di akhir hidupnya, Sunan Kalijaga dengan setia mendampingi beliau. Kepada Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya berwasiat agar di pusara makam beliau, kelak apabila beliau wafat, jangan dituliskan nama beliau atau gelar beliau sebagai raja terakhir Majapahit, melainkan beliau meminta agar dituliskan nama Putri Campa saja. Ini sebagai penanda kisah akhir hidup beliau.
juga kisah akhir kerajaan Majapahit yang terkenal di pelosok. Bahwasanya beliau telah ditikam dari belakang oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati atau Putri Campak, dan beliau diperlakukan dan tidak dihargai lagi sebagai seorang laki-laki oleh Raden Pateh, putranya sendiri. Sunan Kalijaga sedih mendapat wasiat seperti itu. Namun begitu beliau wafat, wasiat itu pun dijelaskan. Seluruh masyarakat berkabung, seluruh putra dan putri beliau berkabung, dan kehancuran Majapahit. Kehancuran kerajaan besar ini dikenang oleh masyarakat Jawa dengan kalimat sandi yang menyeratkan angka-angka tahun sebuah kejadian. Surya Sengkala, yaitu sirna ilang kertaning bumi. Sirna berarti angka 0, ilang berarti angka 0, kerta berarti angka 4, dan bumi berarti angka 1. Dan apabila dibalik akan dibaca 1400 Saka atau 1478 Masehi. Kalimat kertani bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya, yaitu Raden Kertabumi. Inilah kebiasaan masyarakat Jawa yang sangat indah dalam mengenang sebuah kejadian penting. Dan Raden Patah memindahkan pusat pemerintahan ke Demak Bintara. Dia dikukuhkan oleh Dewan Wali Sanga sebagai Sultan dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Jim Buningrat. Keinginan orang-orang Islam terwujud. Demak Bintara menjadi kekhalifahan Islam pertama di Pulau Jawa. Tapi pemberontakan dari berbagai daerah tidak bisa diatasi oleh pemerintahan Demak. Wilayah Majapahit yang dulu luas kini terkikis habis. Praktis, wilayah Demak Bintara hanya sebatas Jawa Tengah saja. Kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian seolah menjauh dari Demak Bintara. Darah terus tertumpah tiada habisnya. Perebutan kekuasaan silih berganti. Nusantara semakin terpuruk, semakin tenggelam di peta perpolitikan dunia. Disusul kemudian pada tahun 1596 Masehi, Belanda datang ke Jawa. Nusantara semakin menjadi bangsa tempe semenjak Majapahit hancur. Hingga sekarang kemakmuran hanya menjadi mimpi belaka. Kapan Majapahit bangkit lagi? Kapan Nusantara akan disegani sebagai macan lagi? Menangislah membaca sejarah bangsa kita. Menangislah kalian karena kalian sendiri yang telah lalai terlalu bangga membawa masuk ideologi bangsa lain yang tidak sesuai dengan tanah Nusantara. Demikian cerita Nusantara yang dapat diceritakan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut di atas. Nyuwun pamit.